السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़िश्ता कुछ खुतबात से Dalam beberapa khutbah sebelumnya dibahas tentang Ghazwah atau pertempuran Banu Mustalik. बात भी लिखी है Dalam rincian lebih lanjut, मुस्तलिक से वापसी diriwayatkan bahwa sekembalinya dari Banu Mustalik, ketika Rasulullah SAW melewati suatu tempat bernama Naki, घास और बहुत से तालाब beliau melihat banyak rerumputan dan kolam. इसके पानी के बारे में पूछा तो Ketika beliau SAW bertanya tentang airnya, seseorang menjawab, "Wahai Rasul Allah SAW, तो पानी कम ketika musim panas tiba, तालाबों का air menjadi berkurang dan air di kolam menurun." हज़रत हातिब बिन अबी बलता को Nabi suci SAW memerintahkan Hazrat Hatib bin Abi Balta'ah untuk menggali sumur dan mengubah Naki menjadi padang untuk merumput. Hazrat Bilal bin Haris Muzani ditunjuk sebagai pengawasnya. अल्लाह के रसूल Ia berkata, "Wahai Rasulullah SAW, sampai batas mana saya harus membuat padang untuk merumput?" फजर हो जाए Beliau SAW menjawab, वाले शख्स को "Saat terbit fajar, tempatkan seseorang yang bersuara keras di gunung जहाँ तक उसकी आवाज़ जाए dan buatlah padang untuk merumput dengan batas jangkauan suaranya लिए चरागाह बनाओ untuk semua kuda dan unta kaum muslim yang akan digunakan untuk jihad." उसके एरिया को Demikianlah cara beliau mengukur luas wilayah tersebut. अर्ज़ की या रसूल Hazrat Bilal सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम berkata, आम मुसलमानों के "Wahai Rasulullah SAW, apa petunjuk Anda tentang hewan-hewan gembalaan kaum muslim secara umum?" Beliau menjawab, "Mereka tidak akan memasuki lahan-lahan ini." उस कमज़ोर Saya kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, पास के लिए apa petunjuk Anda tentang orang-orang muslim yang lemah, उन्हें चराने के लिए दूसरी जगह जाने की baik laki-laki maupun wanita yang hanya memiliki sedikit domba dan kambing, dan mereka tidak mampu membawanya ke tempat lain untuk digembalakan?" गरीबों को सिर्फ इजाज़त Beliau bersabda, "Biarkan mereka merumput di sana." Dengan kata lain, beliau hanya mengizinkan orang-orang miskin untuk memasuki padang penggembalaan ini सरकारी dan memerintahkan orang-orang kaya untuk menyiapkan tempat penggembalaan mereka sendiri. Hanya hewan milik golongan yang diizinkanlah yang dapat merumput di sini. उस्मान के दौरे खिलाफत तक Padang penggembalaan ini terus dikelola hingga masa kekhalifahan Hazrat Abu Bakar, Hazrat Umar, dan Hazrat Utsman. Setelahnya, karena meningkatnya jumlah kuda dan unta, lokasinya pun dipindahkan. चाको चौबंद Rasulullah SAW साहबा को चाको berupaya keras untuk menjaga para sahabat agar tetap siaga dan bugar. फरमाते थे Dari waktu ke waktu, beliau SAW selalu menyelenggarakan pertandingan olahraga di antara para sahabat, जिनमें शुजात जवान yaitu pertandingan yang berfokus pada peningkatan keberanian, fisik, keyakinan, dan jiwa perjuangan di jalan Allah. हौसले वलवले Pertandingan semacam itu sangat meningkatkan tekad, keteguhan, semangat, dan keberanian mereka. खेलों के मुकाबले हुआ करते थे Jadi, pertandingan olahraga kerap diadakan saat itu. जब आप Alhasil, sekembalinya dari pertempuran Banu Mustalik, ketika Rasulullah SAW mencapai Naki, di hari itu beliau mengadakan perlombaan pacuan kuda dan unta di antara para sahabat. अपनी कस्बा सब ऊँटों से आगे Unta beliau, उस पर हजरत yaitu Kaswah yang ditunggangi oleh Hazrat Bilal bin Rabah, unggul dalam berlari melawan unta-unta lainnya, के पास दो घोड़े dan kuda beliau pun unggul di depan saat berpacu dengan semua kuda lainnya. ने मुकाबले में शिरकत Beliau SAW memiliki dua kuda, satu kuda bernama Lizaz dan yang lainnya bernama Darib. Hari itu, Darib yang ikut dalam pertandingan. Hazrat Abu Said menunggangi kuda beliau ini dan kuda ini keluar di urutan pertama.
Di sini juga kita menemukan peristiwa tentang Rasulullah SAW yang mengadakan pertandingan lari bersama Hazrat Aisyah. Dalam kitab Imtaul Asma, tertera bahwa di Ghazwah atau pertempuran ini, yakni saat perjalanan pulang dari pertempuran Banu Mustalik, Rasulullah SAW mengadakan lomba lari dengan Hazrat Aisyah. Hazrat Aisyah mengatur pakaiannya dan Rasulullah SAW juga melipat pakaiannya, lalu mereka berlomba lari. Nabi SAW unggul berlari di depan Hazrat Aisyah dan bersabda, "Ini adalah pembalasan, karena sebelumnya kamu berlari lebih cepat dariku." Ucapan ini merujuk pada sebuah peristiwa Rasulullah SAW di masa lalu. Suatu kali, beliau SAW mengunjungi rumah Hazrat Abu Bakar dan beliau melihat sesuatu di tangan Hazrat Aisyah. Beliau SAW meminta untuk melihatnya, tetapi Hazrat Aisyah menolak dan lari dari sana. Beliau SAW juga berlari ke arahnya, tetapi tidak dapat mengejar Hazrat Aisyah. Ini adalah peristiwa-peristiwa di sekitar kehidupan rumah tangga beliau SAW, yang mana beliau SAW melakukannya untuk menjaga agar suasana rumah tangga beliau selalu hangat dan bahagia. Rasulullah SAW menjadi contoh teladan bagi kita dalam segala hal. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berlaku keras kepada istrinya. Allamah Ibnu Jauzi telah menyampaikan sebuah riwayat dari Hazrat Aisyah. Hazrat Aisyah meriwayatkan, "Aku pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah SAW. Saat itu aku masih muda dan bertubuh ramping. Rasulullah SAW mengajak orang-orang untuk berlomba lari. Dan orang-orang pun melakukannya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada saya, 'Ayo kita berlomba lari.' Kami berdua pun berlomba lari dan saya unggul di depan." Riwayat yang disampaikan pertama mungkin saja merujuk pada kejadian yang beda. Alhasil, ini merupakan peristiwa-peristiwa tentang perlakuan baik Nabi SAW yang banyak terjadi. Hazrat Aisyah kemudian berkata, "Kemudian masa pun berlalu dan berat badanku pun menjadi meningkat. Kemudian ada sekali lagi aku melakukan perjalanan bersama Rasulullah SAW. Pada kesempatan ini juga beliau SAW menyuruh orang-orang agar bertanding lari dan semua orang pun melakukannya. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda kepadaku, 'Ayo kita lomba lari.' Kami pun berlomba lari dan di kesempatan itu beliau menang. Saat itu beliau tertawa dan bersabda, 'Ini adalah untuk menebus kekalahan di pertandingan sebelumnya.'" Hazrat Muslim Maud pun menerangkan peristiwa ini sebagai berikut. Rasulullah SAW juga biasa berlomba dengan istri-istri beliau. Pada suatu kesempatan, Rasulullah SAW dan Hazrat Aisyah berlomba di depan pasukan. Yakni mereka tidak berlomba lari di tempat terpisah, tetapi di depan pasukan. Rasulullah SAW saat itu kalah dan Hazrat Aisyah menjadi pemenangnya. Ketika mereka berdua berlomba lari di kesempatan lain, Rasulullah SAW yang menang dan Hazrat Aisyah kalah karena berat badannya yang meningkat. Atas kemenangan ini, beliau SAW bersabda, "Ya Aisyah, tilka bitilka." Wahai Aisyah, kekalahan kamu ini adalah balasan atas kekalahanku sebelumnya. Alhasil, Rasulullah SAW tidak menganggap berlomba dengan istri-istri beliau sebagai suatu aib atau yang tidak pantas. Dan sesuatu yang telah diperkenankan oleh Islam tidak dapat dianggap sebagai suatu yang tidak pantas. Di masa dahulu, bahkan hingga saat ini, ada sebagian orang yang membeda-bedakan perlakuan terhadap istri mereka. Dan mereka di masa kini pun secara keliru merasa malu atas hal-hal tertentu. Seperti suami berjalan di depan sedangkan istrinya ditinggalkan di belakang, atau berjalan agak jauh. Jika saat ini pun masih ada orang-orang seperti itu, maka ini adalah suatu pelajaran bagi mereka. Inilah perlakuan istimewa terhadap wanita yang telah diajarkan oleh Islam dan merupakan suatu teladan yang telah ditegakkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam perjalanan ini, disebutkan juga tentang terjadinya suatu peristiwa fitnah besar atau ifk, yang rinciannya adalah sebagai berikut. Ketika kembali dari pertempuran Banu Mustalik, terjadi lagi cobaan yang sangat buruk yang dilakukan oleh orang-orang munafik, yaitu tuduhan palsu terhadap Hazrat Ummul Mukminin Hazrat Aisyah, yang juga dikenal dengan peristiwa ifk atau fitnah besar.
Di awal diterangkan tentang peristiwa sumber air, yaitu ketika Abdullah bin Ubay mencoba untuk menimbulkan perselisihan. Ini adalah peristiwa yang berbeda. Menurut riwayat dalam Sahih Bukhari, Hazrat Aisyah ketika menerangkan rincian peristiwa ifk menuturkan, adalah kebiasaan Rasulullah SAW bahwa ketika beliau hendak melakukan suatu perjalanan, beliau biasa mengundi di antara para istri suci beliau. Kemudian beliau akan membawa serta istri yang mendapat undian tersebut. Hazrat Aisyah menuturkan, pada suatu kesempatan, untuk pergi ke suatu gazwah, beliau melakukan undian di antara kami, dan undian tersebut jatuh pada diriku. Oleh karena itu, aku pun berkesempatan pergi bersama Rasulullah SAW. Saat itu, sudah turun perintah berkenaan dengan pardah. Maksudnya, peristiwa ini terjadi setelah turunnya perintah berjilbab. Hazrat Aisyah menuturkan, oleh karena itu, selama perjalanan ini, aku akan duduk di tandu yang diletakkan di punggung unta, dan jika berhenti, maka tandu itu akan diturunkan ke bawah. Kami terus melakukan perjalanan hingga ketika Rasulullah SAW selesai dari pertempuran, dan kami tengah di perjalanan pulang mendekati kota Madinah. Pada suatu malam, Rasulullah SAW memerintahkan untuk berangkat. Ketika aku mendengar pengumuman ini, aku bangkit dan pergi ke satu sisi, menjauh dari pasukan. Hazrat Aisyah pergi keluar untuk menunaikan hajat. Hazrat Aisyah menuturkan, ketika aku telah menunaikan hajat dan kembali ke arah unta, aku memeriksa leherku dan aku menyadari bahwa kalungku telah hilang. Itu terbuat dari manik-manik zafar. Zafar adalah sebuah gunung atau kota yang berada di dekat kota San'a di Yaman. Manik-manik buatan mereka masyhur. Hazrat Aisyah menuturkan, kalung itu mungkin rusak dan jatuh di suatu tempat. Aku kembali untuk mencari kalungku, dan karena ini aku pun menjadi tertinggal. Hazrat Aisyah menuturkan, sementara itu, orang-orang yang telah ditunjuk untuk mengangkat tanduku dan menaruhnya di punggung unta telah tiba, dan mereka mengira bahwa aku sudah ada di dalam tandu tersebut. Lalu mereka pun mengangkatnya dan menaruhnya di atas unta dan melanjutkan perjalanan bersama pasukan. Pada masa itu, perempuan-perempuan berbobot ringan dan tidak banyak daging di tubuhnya, karena mereka hanya sedikit makan disebabkan oleh masa-masa yang sulit. Dan karena itu mereka tidak curiga bahwa aku belum berada di tandu. Saat itu aku masih seorang wanita muda. Alhasil, ketika aku kembali setelah menemukan kalungku, ternyata pasukan telah pergi, yakni mereka yang membawa unta telah pergi, sementara Hazrat Aisyah pun baru kembali setelah mencari dan menemukan kalungnya. Hazrat Aisyah menuturkan, aku lalu kembali ke tempat berkemah sebelumnya, namun tidak ada seorang pun yang memanggilku. Semua telah pergi dan aku tidak dapat melihat ada seseorang pun. Aku lalu kembali ke tempatku berada, yakni aku pergi ke tempat tendaku berada, sambil berpikir bahwa ketika orang-orang menyadari bahwa aku tertinggal, mereka pasti akan kembali. Oleh karena itu, aku duduk di tempatku berada dan aku terkantuk dan tertidur. Kemudian, Safwan bin Mu'attal Sulami Dhakwani yang berada di belakang pasukan, ia memang bertugas untuk tetap berada di akhir pasukan supaya barang-barang yang jatuh dan lain-lain dapat diamankan. Ketika beliau tiba di dekat tempat aku beristirahat di waktu pagi, beliau melihat ada seseorang yang sedang tidur sendirian. Karena beliau pernah melihatku sebelum turunnya perintah tentang pardah, beliau langsung mengenaliku. Hazrat Aisyah menuturkan, beliau mengucapkan innalillahi, dan karena ucapannya ini aku pun terbangun. Tatkala beliau mengenaliku, aku lantas menutup wajahku dengan cadar. Dan demi Allah, kami tidak mengucapkan satu patah kata pun, dan aku tidak mendengar sepatah kata pun darinya kecuali ia membaca innalillahi. Beliau lalu turun dari untanya dan menyuruh untanya berlutut di dekatku. Kemudian beliau meletakkan kakinya di atas kaki depan untanya. Aku lalu bangkit menuju unta itu dan menaikinya, sementara Hazrat Safwan menuntun unta dengan tali di pengikatnya dan berjalan di depan. Di waktu pertengahan siang hari yang panas dan terik, kami akhirnya sampai di tempat pasukan muslim mendirikan kemah. Hazrat Aisyah menyatakan, telah binasalah orang yang dibinasakan, dan yang memikul sebagian besar fitnah, yaitu Abdullah bin Ubay bin Sulul. Urwah menuturkan, aku mendengar bahwa berita gunjingan biasa menyebar di kalangan pengikutnya, dan mereka akan saling memperbincangkan berita itu.
Dia akan menyelidiki berita itu dan mendengarkannya dengan seksama sambil mencari tahu rinciannya. Oleh karena itu, tidak ada nama yang disebutkan secara khusus sebagai penyebar gunjingan ini kecuali Hasan bin Sabit, Mistah bin Usasah, Hamnah bin Jahash, dan mungkin beberapa orang lainnya yang aku tidak tahu namanya. Ini adalah ucapan dari perawi. Jadi, yang melakukan hal ini adalah sekelompok orang tertentu, sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Ta'ala. Dan orang yang paling bertanggung jawab atas fitnah tersebut adalah Abdullah bin Ubay bin Sulul. Urwah menuturkan, Hazrat Aisyah tidak menyukai siapapun yang menjelek-jelekkan Hazrat Hasan. Hazrat Aisyah kerap berkata, dia adalah yang menyatakan bahwa ayahnya, ayah dari ayahnya, dan kehormatanku adalah perisai yang melindungi kehormatan Nabi SAW. Beliau memiliki pemikiran yang sangat suci dan memiliki hubungan yang sangat tulus serta pengabdian kepada Rasulullah SAW. Itulah sebabnya Hazrat Aisyah tidak pernah tinggal diam jika mendengar hal-hal negatif yang dikatakan tentang beliau. Hazrat Aisyah selanjutnya menjelaskan, selama sebulan setelah kami tiba di Madinah, saya jatuh sakit. Jadi, seusai perjalanan dan semua orang tiba di Madinah, Hazrat Aisyah menuturkan bahwa beliau jatuh sakit. Hazrat Aisyah berkata, orang-orang lalu sibuk membicarakan apa yang dituduhkan oleh penuduh. Aku saat itu sama sekali tidak menyadarinya. Aku jatuh sakit di rumah dan tidak tahu apa-apa tentang ini. Apa yang membuatku benar-benar gelisah saat sakit ini adalah aku tidak melihat corak kasih sayang Rasulullah SAW yang biasanya aku lihat. Selama sakit ini, Rasulullah SAW mendatangiku, menyapaku, menanyakan kabarku, lalu beliau pergi. Hanya itu saja, tidak ada perlakuan istimewa yang lebih selain itu, dan ini yang membuatku sangat gelisah. Aku saat itu tidak mengetahui akan gunjingan jahat tersebut sampai saat aku mulai merasa kesehatanku lebih baik dan mulai pergi keluar bersama Ummu Mistah untuk menunaikan hajat. Kami tidak akan berangkat kecuali di jam-jam malam. Ini terjadi sebelum kamar mandi dibangun di rumah kami sendiri. Yakni untuk menunaikan hajat, perempuan biasa pergi keluar pada malam hari. Di masa itu, orang-orang tidak memiliki kamar mandi di rumah mereka. Hazrat Aisyah berkata, saat itu kami mengikuti kebiasaan Arab, merupakan kebiasaan kita untuk pergi ke hutan untuk menunaikan hajat, karena kami merasa tidak nyaman jika memiliki tempat di rumah kami sendiri untuk itu. Namun akhirnya, hal ini menjadi hal biasa dan kamar mandi pun mulai dibangun di rumah-rumah penduduk. Hazrat Aisyah berkata, aku pergi bersama Ummu Mistah. Hazrat Aisyah berkata, aku pergi bersama Ummu Mistah. Beliau adalah putri Abu Ruham bin Muttalib bin Abdul Manaf. Ibunya adalah putri dari Sakhr bin Amir, bibi Hazrat Abu Bakar Siddiq, dan nama putranya adalah Mistah bin Usasah bin Ubadah bin Muttalib. Ketika Ummu Mistah dan aku kembali ke rumah setelah kami menunaikan hajat, Ummu Mistah terjebak dalam jubahnya. Ia tersandung dan berkata, celakalah Mistah. Aku berkata kepadanya, apa yang Anda katakan itu tidaklah baik. Apakah Anda menjelek-jelekan orang yang ikut serta di perang Badar? Ia menjawab, wahai wanita yang lugu, pernahkah kamu mendengar apa yang dia katakan? Aku bertanya padanya, apa yang dia katakan? Ummu Mistah menjawab, dia memberitahukan kepadaku cerita yang disebarkan oleh para pemfitnah itu. Hazrat Aisyah menceritakan, setelah mendengar ini, aku menjadi semakin sakit. Dalam riwayat lain, peristiwa tentang pergi menunaikan hajat ini dijelaskan sebagai berikut. Hazrat Aisyah menuturkan, aku pergi keluar untuk menunaikan hajat, dan Hazrat Ummu Mistah ikut bersamaku. Ia jatuh tersandung dan berseru, semoga Mistah binasa. Aku bertanya padanya, apakah Anda benar-benar mengutuk anakmu sendiri? Mendengar hal ini, Ummu Mistah pun terdiam. Ummu Mistah kemudian tersandung untuk kedua kalinya dan kemudian berkata, terkutuklah Mistah. Aku berkata kepadanya, Anda mengutuk anakmu sendiri. Ummu Mistah kemudian tersandung untuk ketiga kalinya dan berkata, semoga Mistah binasa. Aku kemudian memarahinya dan mungkin ia lalu memikirkannya. Dan karena linglung, ia tersandung.
Kendati demikian, Hazrat Aisyah berkata, ketika aku memarahinya, Ummu Mistah berkata, aku tidak mengutuk dia tetapi kamu. Aku mengutuk dia hanya karena kamu. Aku memikirkannya, dan itu terlintas dalam pikiranku dan aku mengatakannya. Aku bertanya padanya, mengapa karena aku? Hazrat Aisyah menuturkan, ia kemudian memberitahuku tentang seluruh kejadian tersebut. Jadi, Ummu Mistah memberitahu Hazrat Aisyah tentang masalah gunjingan ini. Aku bertanya kepadanya, apakah ini benar-benar apa yang sedang dibicarakan oleh orang-orang? Ummu Mistah berkata, ya, aku bersumpah demi Allah. Setelah ini aku kembali ke rumah. Saat itu telah hilang sirna tujuanku sebelumnya untuk meninggalkan rumah dan kini aku tidak membutuhkan apapun. Ketika aku kembali ke rumah, Rasulullah SAW mendatangiku. Beliau mengucapkan salam kepadaku dan bersabda, bagaimana keadaanmu? Aku bertanya kepada Nabi SAW, apakah engkau mengizinkan aku pergi ke rumah orang tuaku? Hazrat Aisyah berkata, aku ingin memastikan kebenaran berita ini dari kedua orang tuaku. Ibnu Hisham menerangkan bahwa ketika Hazrat Aisyah pergi ke rumah orang tuanya, Hazrat Aisyah saat itu belum mengetahui perihal gunjingan keji tersebut dan kejadian bersama Ummu Mistah pun terjadi setelah Hazrat Aisyah pergi ke rumah orang tuanya. Kendati demikian, kedua riwayat tersebut memang ada. Kemudian Hazrat Aisyah berkata, Rasulullah SAW memberiku izin. Dalam riwayat lain, Hazrat Aisyah menerangkan, beliau SAW mengirim seorang pelayan bersamaku. Ketika aku sampai di rumah, ibuku, yakni Ummu Rumman, sedang ada di bawah, sedangkan ayahku ada di lantai atas sedang membaca Al-Quran. Ini adalah riwayat Sahih Bukhari. Hazrat Aisyah berkata, aku berkata kepada ibuku, ibuku sayang, apa yang sedang dikatakan oleh orang-orang? Ibu Hazrat Aisyah menjawab, wahai putriku tercinta, janganlah memperhatikan hal itu. Karena demi Allah, tidak ada seorang wanita menawan pun yang dicintai oleh suaminya yang mempunyai istri-istri lain juga, kecuali istri-istrinya yang lain akan menggunjingnya. Hazrat Aisyah berkata, subhanallah, apakah orang-orang benar-benar telah mengatakan hal-hal ini tentangku? Dalam riwayat lain, Hazrat Aisyah menuturkan, Hazrat Abu Bakar mendengar suaraku dan saat itu beliau berada di lantai atas tengah membaca Al-Quran. Beliau turun ke bawah dan berkata pada ibuku, ada apa dengannya? Ibuku menjawab, dia telah mendengar fitnah yang tersebar tentang dirinya. Mendengar hal ini, mata Hazrat Abu Bakar berkaca-kaca. Beliau berkata, putriku sayang, aku bersumpah kepadamu bahwa kamu harus kembali ke rumahmu. Hazrat Aisyah berkata, aku telah kembali ke rumah. Hazrat Aisyah menuturkan, aku lantas menangis sepanjang malam. Hari sudah pagi, tapi air mataku tak kunjung berhenti. Aku tidak dapat tidur sepanjang malam. Saat fajar tiba, aku pun masih menangis. Hazrat Aisyah menuturkan, ketika terjadi tenggat waktu dalam turunnya wahyu, Rasulullah SAW lalu memanggil Hazrat Ali bin Abi Thalib dan Hazrat Usama bin Zaid untuk meminta pendapat mereka. Beliau SAW bertanya kepada keduanya, apakah beliau harus meninggalkan istrinya, yaitu meninggalkan Hazrat Aisyah. Adapun Hazrat Usama bin Zaid, beliau menyarankan Rasulullah SAW untuk menempuh cara agar membebaskan istri beliau dari semua tuduhan tersebut. Dan Rasulullah SAW sendiri juga mengetahui tentang ini. Hazrat Usama berkata, beliau adalah istri engkau yang suci, dan kami tidak mengetahui apapun selain kebaikan dan kebaikan darinya. Kami hanya mengetahui kebaikan tentangnya, jadi sebaiknya jangan sama sekali berpikir untuk meninggalkannya. Menurut salah satu riwayat, Hazrat Usama bin Zaid berkata, ini sungguh suatu kepalsuan dan tidak berdasar. Adapun Hazrat Ali, ia berkata, wahai Rasulullah SAW, Allah tidak ingin menyulitkanmu, dan masih banyak wanita selain Aisyah. Meskipun demikian, tanyakan pada pelayan, mungkin ia mengetahui sesuatu dan ia akan mengatakan kebenaran sebenarnya. Hazrat Ali menyatakan sedikit keraguan mengenai masalah ini. Rasulullah SAW lalu memanggil Barirah yang merupakan pelayan rumah tangga. Beliau SAW bersabda, apakah Anda pernah melihat sesuatu pada diri Aisyah yang mungkin dianggap mencurigakan? Barirah kemudian menjawab, demi zat yang mengutus engkau dengan membawa kebenaran, aku belum pernah melihat sesuatu yang buruk pada dirinya, kecuali karena usianya yang masih muda, beliau memang agak ceroboh. Seringkali beliau membiarkan adonan roti terbuka sementara ia tertidur. Lalu kambing di rumah datang dan memakannya.
yaitu Hazrat Aisyah cepat tertidur dan sedikit ceroboh. Tapi setelah itu tidak ada keburukan apapun dalam diri beliau. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa salah seorang sahabat Nabi SAW menegur pelayan itu dan menyuruhnya untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Rasulullah SAW, hingga orang-orang itu berulang kali bertanya kepadanya mengenai masalah ini. Ia menjawab, "Maha suci Allah, demi Allah, yang aku ketahui tentang beliau hanyalah sebagaimana pengetahuan seorang ahli emas tentang emas yang murni. Aku hanya selalu menemukan kebaikan dalam diri beliau." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW juga bertanya tentang Hazrat Aisyah dari Ummu Aiman. Beliau menjawab, "Aku menjaga telinga dan mataku agar tetap terlindungi. Aku selalu beranggapan baik tentang Aisyah dan hanya menemukan kebaikan dalam diri beliau." Hazrat Aisyah menuturkan, Rasulullah SAW juga menanyakan kepada istri suci beliau, yaitu Hazrat Zainab binti Jahash, tentang diriku. Beliau SAW bertanya kepada Hazrat Zainab, "Apa yang Anda ketahui tentang apa yang tengah dibicarakan ini? Atau apa pandangan Anda tentang ini?" Hazrat Zainab menyampaikan, "Wahai Rasulullah SAW, aku menjaga pendengaran dan penglihatanku. Aku melihatnya dengan penuh kesadaran, dan aku dapat melihat dan mendengar dengan baik. Demi Allah, tidak ada yang ku ketahui tentang beliau kecuali kebaikan. Aku hanya menyaksikan kebaikan dalam diri beliau." Hazrat Aisyah menerangkan, di antara semua istri Nabi SAW, Hazrat Zainab adalah satu-satunya yang kerap bersaing denganku dan sedikit banyak menjadi sainganku. Namun, karena ketakwaannya, Allah Ta'ala melindunginya dari hal ini, yakni ikut dalam fitnah ini. Hazrat Aisyah lalu menerangkan, adiknya yaitu Hamnah berperang demi mereka dan binasa bersama orang-orang yang juga binasa. Dengan kata lain, ia tidak mendapatkan kesudahan yang baik. Hazrat Aisyah menerangkan, demi Allah, orang yang dituduhkan yaitu Safwan bin Mu'attal, ia berkata, "Subhanallah, demi Allah yang hidupku berada di tangannya, aku tidak pernah melepaskan kain dari seorang wanita pun, yaitu ia tidak pernah melakukan hubungan dengan wanita manapun." Hazrat Aisyah menuturkan, kemudian dia syahid di jalan Allah, yaitu ia adalah sosok yang saleh sehingga ia pun mencapai makom syahid. Allamah Ibnu Ishaq mengatakan, Ummu Ayyub, istri Hazrat Abu Ayyub Khalid bin Zaid Ansari, berkata kepadanya, "Wahai Abu Ayyub, pernahkah kamu mendengar apa yang dikatakan orang tentang Aisyah?" Abu Ayyub menjawab, "Ya, aku memang pernah mendengarnya, dan itu semua adalah dusta." "Wahai Ummu Ayyub, maukah kamu melakukan perbuatan seperti itu?" Ummu Ayyub menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan pernah melakukan perbuatan seperti itu." Abu Ayyub berkata, "Aisyah jauh lebih unggul dan lebih baik darimu. Jadi bagaimana dia bisa melakukan tindakan seperti itu?" Disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa pada peristiwa ini ada seorang dari kalangan Ansar yang berkata, "Wahai Allah, Maha Suci Engkau, bukankah pekerjaan kami untuk menyebarkan hal ini? Wahai Allah, Maha Suci Engkau, ini adalah fitnah yang sangat besar." Ini juga merupakan riwayat dari Bukhari. Penulis tafsir Bukhari, Allamah Ibnu Hajar, menyatakan bahwa Hazrat Abu Ayyub Ansari mengatakan pernyataan ini dan Hazrat Ubay bin Ka'ab meriwayatkan bahwa hal ini ia katakan kepada istrinya yaitu Hazrat Ummu Tufail. Hazrat Aisyah meriwayatkan bahwa pada hari yang sama, Rasulullah SAW berdiri di mimbar dan mengungkapkan ketidaksenangan beliau terhadap Abdullah bin Ubay. Beliau SAW bersabda, "Wahai umat Islam, aku sangat berduka atas keluargaku. Adakah di antara kalian yang mampu mengakhiri hal ini? Demi Allah, aku tidak mengetahui apapun tentang keluargaku kecuali kebaikan, dan aku juga menganggap orang yang disebutkan, yaitu Safwan bin Mu'attal, adalah orang yang saleh." Dengan kata lain, Nabi SAW juga memberikan kesaksian yang mendukung pria tersebut atau Hazrat Safwan. "Dia hanya datang ke keluargaku dengan bersamaku, dan dia menemaniku dalam semua perjalananku," sabda Nabi SAW. Hazrat Aisyah menuturkan, mendengar hal ini, Hazrat Sa'ad bin Mu'az, yang berasal dari kalangan Bani Abu Ash'al, berdiri. Menurut sebagian orang, itu adalah Hazrat Usaid bin Hudair. Ia berkata, "Wahai Rasulullah SAW, aku akan melindungimu dari ini." Ketika Nabi SAW mengungkapkan kesedihan dan kegelisahannya di depan orang-orang,
Maka sahabat ini berdiri dan menyatakan bahwa ia akan berusaha melindungi Nabi SAW dari tuduhan palsu ini dan dari kesedihan yang menimpa beliau SAW karena keluarga beliau. Ia berkata, jika dia berasal dari suku Aus, aku akan memenggalnya. Dan jika dia termasuk di antara saudara kami, yaitu kaum Khazraj, maka kami pun siap melakukan apa yang Anda akan perintahkan. Hazrat Aisyah menuturkan, seseorang dari kalangan Khazraj berdiri. Orang ini adalah Sa'ad bin Ubadah dan dia adalah kepala suku Khazraj. Hazrat Aisyah menuturkan, dia sebelumnya adalah orang yang baik. Namun pada saat dia diliputi kemarahan, dan sebagai tanggapan terhadap Sa'id, dia berkata kepadanya, demi Allah, kamu telah mengatakan dusta. Kamu tidak akan membunuhnya dan kamu juga tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Jika orang itu berasal dari sukumu, kamu pasti tidak senang jika ia terbunuh. Hazrat Usaid bin Hudair berdiri. Ia merupakan sepupu dari Sa'ad dan ia berkata kepada Sa'ad bin Ubadah, kamu telah berbohong. Demi Allah, kami pasti akan membunuhnya. Kamu adalah seorang munafik karena kamu telah bertengkar demi kepentingan orang-orang munafik. Hazrat Aisyah menuturkan, perselisihan terjadi di antara para sahabat mengenai masalah ini. Hazrat Aisyah menuturkan, antara suku Aus dan Khazraj adalah sedemikian rupa memanas sehingga mereka siap berperang satu sama lain. Saat itu Nabi SAW berdiri di mimbar. Hazrat Aisyah menuturkan, Rasulullah SAW terus menenangkan mereka hingga akhirnya mereka terdiam. Dan kemudian beliau SAW pun lalu terdiam. Hazrat Aisyah menuturkan, aku terus menangis sepanjang hari itu. Air mataku tidak mau berhenti dan aku tidak bisa tidur. Orang tuaku mendampingiku dan aku menangis selama 2 malam 1 hari. Dengan air mata yang tak henti-hentinya dalam keadaan tidak bisa tidur. Hingga aku pun merasa hatiku akan meledak karena kesedihan. Selama cobaan yang berat ini, kedua orang tuaku bersamaku, sementara aku menangis. Dan seorang wanita Ansari meminta izin untuk mengunjungiku. Aku memberikannya izin, dan wanita itu duduk dan mulai menangis di sampingku. Hazrat Aisyah menuturkan, saat kami berada dalam keadaan ini, Rasulullah SAW datang mengunjungiku. Beliau mengucapkan salam dan kemudian duduk. Hazrat Aisyah menuturkan, sejak gunjingan tersebut tersebar, beliau SAW tidak pernah duduk bersamaku. Dengan kata lain, sejak peristiwa ini terjadi, beliau hanya mengucapkan salam dari kejauhan, menanyakan keadaan, lalu kemudian beliau pergi. Hazrat Aisyah melanjutkan, beliau SAW tetap seperti ini selama sebulan dan selama itu beliau SAW tidak menerima wahyu ilahi mengenai saya. Hazrat Aisyah melanjutkan, Nabi SAW membaca tasyahud setelah duduk dan kemudian bersabda, wahai Aisyah, aku telah mendengar ini dan itu tentangmu. Jika kamu tidak bersalah, Allah pasti akan membenarkanmu. Tetapi jika kamu telah berbuat salah, maka mohonlah ampunan kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Karena apabila seorang hamba mengaku dan bertaubat, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya. Hazrat Aisyah menjelaskan, ketika Rasulullah SAW selesai mengucapkannya, air mataku berhenti mendengar ini dan aku tidak lagi merasakan setetes pun air mataku. Aku kemudian berkata kepada ayahku, yakni Hazrat Abu Bakar, mohon berikanlah jawaban atas namaku kepada Rasulullah SAW tentang apa yang beliau katakan tentangku. Ayahku menjawab, demi Allah, aku tidak tahu harus berkata apa kepada Rasulullah SAW. Aku tidak mengerti apa yang harus kukatakan. Aku kemudian memohon pada ibuku untuk menanggapi apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Namun, ibuku juga berkata, demi Allah, aku tidak tahu harus berkata apa kepada Nabi SAW. Jadi beliau juga memberikan jawaban yang sama. Kemudian aku sendiri berkata, aku masih seorang perempuan muda dan tidak tahu banyak tentang Al-Quran. Demi Allah, aku tahu bahwa apa yang engkau dengar telah tertanam di hati. Dan mungkin Anda sekarang telah menganggapku buruk dan Anda menganggap bahwa fitnah itu benar. Jika aku mengatakan bahwa aku tidak bersalah dan aku tidak melakukan hal seperti itu, Anda tidak akan mempercayaiku. Dan jika aku mengakui sesuatu dan Allah Maha tahu bahwa aku bersih darinya dan aku pasti tidak melakukannya, maka Anda akan mempercayainya dan Anda akan mengatakan bahwa aku bersalah dan aku tengah bertobat. Hazrat Aisyah menuturkan, aku berkata, maka demi Allah,
Aku tidak menemukan perumpamaan bagi diriku sendiri, kecuali seperti ayah Yusuf, tatkala ia berkata, कि फसब्रुन जमीलुन वल्लाहुल Fasabrun jamilun, wallahul musta'anu ala ma tasifun. जमीलुन वल्लाहुल Fasabrun jamilun, अलामा wallahul musta'anu ala ma tasifun. तरह सब्र करना ही मेरे लिए Jadi sekarang kesabaran yang hakikilah yang baik untukku, मांगी जा सकती dan hanya kepada Allah sajalah wujud yang dapat dimintai pertolongan terhadap apa yang engkau nyatakan. Setelah mengatakan ini, aku berbalik ke samping dan berbaring di tempat tidur. Allah mengetahui bahwa aku tidak bersalah, dan Dia akan membebaskanku dari tuduhan yang dituduhkan kepadaku. Namun demi Allah, aku tidak pernah membayangkan bahwa Allah Ta'ala akan menurunkan wahyu sesuatu tentang diriku, yaitu wahyu yang akan dibacakan nanti. Aku menganggap diriku terlalu tidak layak bagi Allah Ta'ala untuk mengatakan sesuatu secara khusus tentangku. Aku hanya berharap agar Rasulullah SAW mendapat mimpi di mana Allah Ta'ala akan membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Aku tahu bahwa Allah Ta'ala akan menyatakan kepada beliau SAW bahwa aku tidak bersalah. Tetapi aku tidak menyangka bahwa Allah Ta'ala akan menurunkan ayat Al-Quran mengenai hal ini. Hazrat Aisyah menuturkan, demi Allah, sebelum Rasulullah SAW meninggalkan tempat duduknya dan sebelum ada orang di rumah tangganya yang pergi, beliau menerima wahyu ilahi dan beliau dilanda keadaan yang sangat kuat. Meskipun hari itu dingin, keringat beliau SAW bercucuran bagaikan mutiara karena beratnya kalam ilahi yang diwahyukan kepada beliau. Menurut sirat Ibnu Hisham, Hazrat Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, beliau SAW lalu ditutupi dengan selimut dan bantal kulit diletakkan di bawah kepala beberkat beliau. Ketika aku melihat ini, aku sama sekali tidak gelisah karena aku tahu bahwa aku tidak bersalah. Hazrat Aisyah mengatakan, aku tahu Tuhan sedang menurunkan wahyu dan aku tidak perlu khawatir karena aku tahu aku tidak bersalah. Jika memang turun wahyu, Allah Ta'ala pasti akan menyatakan aku tidak bersalah dan Allah Ta'ala tidak akan menganiaya diriku. Sedangkan orang tuaku demi zat yang nyawa Aisyah ada di tangannya, ketika Nabi SAW sedang menerima wahyu, aku mengira bahwa kedua orang tuaku akan tidak sadar. Mereka berdua sangat ketakutan. Mereka khawatir kalau Tuhan menurunkan ayat yang menguatkan apa yang dikatakan orang-orang. Kemudian, ketika wahyu telah berakhir, Rasulullah SAW duduk dan menyeka keringat di kening beliau. Hazrat Aisyah menuturkan, ketika keadaan Rasulullah SAW yang seperti ini selesai, beliau tersenyum. Dan kata-kata pertama yang beliau sebutkan adalah, wahai Aisyah, Allah telah menegaskan bahwa kamu tidak bersalah. Hazrat Aisyah menuturkan, ibuku berkata kepadaku, bangkitlah dan pergilah menemui Nabi SAW. Aku menjawab, tidak, demi Allah, aku tidak akan mendatangi beliau, karena aku hanya memanjatkan pujian kepada Allah Ta'ala. Hazrat Aisyah menyatakan, Allah Ta'ala menurunkan, innal lazina ja'uka bil ifk. Sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan fitnah yang besar. Ini semuanya ada 10 ayat dari surat An-Nur, yaitu ayat 12-13. Ketika Allah Ta'ala menyatakan bahwa aku tidak bersalah dalam wahyu ini, Hazrat Abu Bakar Siddiq yang secara rutin memberikan bantuan kepada Mistah bin Asasah karena kekerabatan dan kemiskinannya, beliau berkata, Mistah termasuk di antara orang-orang yang melontarkan tuduhan tersebut. Demi Allah, aku tidak akan lagi memberikan bantuan kepada Mistah setelah fitnahnya terhadap Hazrat Aisyah. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai harta dan kecukupan di antara kamu bersumpah. Seluruh ayat ini diturunkan sampai Ghafurur Rahim, yakni dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mendengar hal ini, setelah mengatakan bahwa Hazrat Abu Bakar tidak akan lagi memberikan bantuannya, Hazrat Abu Bakar Siddiq berkata, ya, demi Allah, aku hanya menghendaki bahwa Allah menutupi kesalahan-kesalahanku. Lalu beliau terus memberi Mistah uang yang biasa beliau berikan padanya sebelumnya. Beliau juga menambahkan, demi Allah, aku tidak akan pernah berhenti membantunya.
Ini adalah rincian dari peristiwa ifk atau fitnah besar. Selebihnya akan disebutkan di kemudian hari, insya Allah. Hari ini, sekali lagi, saya ingin mengingatkan Anda untuk terus berdoa. Berdoalah bagi para Ahmadi di Bangladesh. Semoga Allah Ta'ala segera memperbaiki keadaan mereka. Doakan juga para Ahmadi di Pakistan. Semoga Allah Ta'ala segera memperbaiki keadaan mereka. Berdoalah bagi mereka yang tertindas di Palestina. Semoga Allah Ta'ala mengasihi mereka. Semoga Allah Ta'ala memberikan akal budi kepada para pemimpin dunia Islam. Semoga mereka memenuhi hak-hak rakyatnya dan tidak melakukan kekejaman terhadap mereka. Janganlah bertindak aniaya, karena akibat tindakan aniaya itulah para musuh pun menjadi berani melakukan tindakan aniaya terhadap umat Islam, karena mereka mengetahui bahwa pemerintah Islam pun tidak memenuhi hak-hak rakyatnya. Jadi bagaimana mereka bisa menyerukan keadilan dari umat Islam? Semoga Allah Ta'ala mengasihi umat Islam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.